Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Wardana, salah satu CGP Angkatan 4 dari SMP Negeri 1 Rantabaik, Kabupaten Mandailing Natal. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas aksi nyata pada modul 2.1A10, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Dalam hal ini, pembelajaran berdiferensiasi, kita akan merancang tindakan aksi nyata yang dilatar belakangi. Pembelajaran berdiferensiasi secara singkat merupakan pembelajaran yang berpihak kepada murid atau siswa, di mana setiap murid memiliki kesempatan yang sama untuk setiap murid sesuai dengan kebutuhan kondisi murid. Hal ini juga sejalan dengan filosofis Bapak Ki Hajar Dewantara yang berpandangan bahwa setiap anak itu unik dan berbeda. Oleh sebab itu, guru harus mampu menuntun mereka sesuai dengan kodratnya. Karakteristik anak yang berbeda dengan segala kekuatan dan kemampuan, gaya belajar, dan minat yang berbeda pula yang ada pada anak, dan akhirnya seorang guru mampu menghadapi tantangan tersebut dan dengan berbagai usaha yang dilakukan untuk memastikan setiap murid di kelas agar sukses dalam proses pembelajaran. Pembelajaran berdiferensiasi juga selaras dengan arah pengembangan merdeka belajar, di mana dalam konsep merdeka belajar terdiri dari pemahaman akan profil siswa, kebutuhan siswa, persiapan guru, dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Dengan demikian, pembelajaran berdiferensiasi merupakan strategi umum yang dapat dikembangkan untuk mencapai merdeka belajar dalam rangka mewujudkan transformasi pendidikan di Indonesia. Dalam hal ini, yang dapat dilakukan seorang guru yaitu melakukan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah ataupun di kelas. Kemudian, sebelum pelaksanaan hal ini dilaksanakan, guru seharusnya berkolaborasi untuk menyamakan persepsi dalam pembelajaran berdiferensiasi. Dan apalagi pada masa pandemik seperti ini, pembelajaran berdiferensiasi sangatlah menjadi satu tantangan. Kenapa? Karena tujuan dari aksi nyata ini adalah yang pertama, murid mampu memahami materi yang disampaikan guru dengan berbagai bentuk diferensiasi atau proses, produk, dan profil belajar. Yang kedua, bahwa guru dapat memetakan kebutuhan belajar murid untuk selanjutnya. Dan yang terakhir, bahwa guru ataupun murid dapat menunjukkan pemahamannya terhadap materi dengan berbagai pilihan ataupun tagihan yang sesuai dengan pemetaan ataupun kebutuhan belajar murid. Adapun tolak ukur yang dilakukan dalam aksi nyata ini adalah yang pertama, murid mampu memahami materi pembelajaran yang berdasarkan kepada kebutuhan belajar. Yang kedua, bahwa guru memperoleh hasil pemetaan kebutuhan belajar
untuk kebutuhan evaluasi pembelajaran yang selanjutnya. Dan yang terakhir adalah bahwa murid mampu menunjukkan hasil pemahamannya terhadap materi sesuai dengan kebutuhan murid ataupun siswa. Kemudian daripada itu, setelah kita melaksanakan atau mengetahui tolak ukur, maka ada yang dinamakan lini masa ataupun tindakan yang akan dilakukan oleh seorang guru, di mana dalam hal ini bahwa setiap guru harus dapat ataupun mampu melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid ataupun siswa yang berdasarkan kesiapan belajar atau minat dan profil belajar murid. Dalam hal ini, Bapak Ibu ataupun CGP dimanapun berada, bahwa pemetaan terhadap pembelajaran berdiferensiasi sangatlah penting. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan salah satu contoh pemetaan di dalam pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan yang saya tunjukkan ataupun yang saya tampilkan dalam video ini. Kenapa? Karena dalam lini masa tindakan yang akan dilakukan, kita harus mampu merancang ataupun membuat satu RPP ataupun menyusun RPP berdiferensiasi berdasarkan pemetaan kebutuhan belajar murid yang sudah dibuat. Nah, untuk selanjutnya, lini masa ataupun tindakan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut, bahwa di dalam pelaksanaan ini selaku kita sebagai guru harus dapat melakukan kolaborasi, koordinasi dan komunikasi yang efektif dengan rekan sejawat. Kenapa Bapak Ibu seperti itu? Karena dukungan dari rekan sejawat atau rekan guru adalah merupakan salah satu penyemangat dalam melakukan aksi nyata, terutama dalam mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu, setelah kita melaksanakan hal ini semua, maka kita dapat menghasilkan, menilai atau membaca hasil aksi nyata yang sudah kita terapkan atau kita lakukan. Adapun hasil aksi nyata dari kegiatan pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional siswa adalah yang pertama, bahwa terlaksananya rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang sudah kita buat yang bersifat berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional dengan baik, yang meliputi aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan, serta lembar observasi kompetensi sosial emosional. Nah, dalam pelaksanaan aksi nyata yang kedua ini adalah bahwa dalam kompetensi sosial emosional, siswa harus dapat mampu melakukan teknik SCORE atau STORE dalam memahami kesadaran diri dan sosial mereka. Dalam hal ini, secara tidak langsung, bahwa dalam pelaksanaan aksi nyata ini otomatis kita akan mengalami namanya kegagalan dan juga ada keberhasilan. Kegagalan, aksi nyata yang sudah dilakukan berjalan dengan baik, namun perlu dimaksimalkan lagi
karena alokasi waktu yang terbatas untuk tatap muka dalam pembelajaran dan masih terdapat salah seorang siswa yang saya alami bahwa beliau belum mampu mengelola emosi yang ada pada dirinya serta diskusi kelompok yang masih fasib karena siswa yang masih malu-malu untuk mengemukakan pendapat mereka. Adapun keberhasilan yang sudah kita alami yaitu bahwa tercapainya tujuan pembelajaran yang sudah direncanakan dan keaktifan siswa dalam penerapan pembelajaran sosial emosional berupa kompetensi sosial emosional atau kesadaran diri sosial. Bapak Ibu CGP sekalian, dalam pelaksanaan aksi nyata adapun rencana perbaikan di masa akan datang, saya berharap dapat menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran dengan memperhatikan alokasi waktu serta ketersediaan sarana prasarana untuk lebih mendukung proses pembelajaran supaya lebih menarik, menyenangkan, dan keberpihakan pada murid ataupun siswa. Bapak Ibu, sekian aksi nyata pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan ribuan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.